Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Bagi sahabat PU yang mau bangun atau renovasi rumahnya bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kali ini kita akan membahas tentang kolom semi struktur. Nah, mungkin ada yang penasaran kok kolomnya semi struktur. Nah, ditunggu pada penjelasan setelah ini sahabat PU. Oke, saat ini saya sedang berada di proyek yang ada di Tangerang Selatan. Ya, saya sedang berdiri di atas plat dak lantai 2 yang sudah bisa kita pastikan bahwa kolom yang ada di lantai satunya merupakan kolom struktur. Kita coba intip dari lantai 2 sini. Nah, tuh di depan itu terlihat kolom struktur yang ulasannya atau videonya sudah saya bahas pada video-video saya sebelumnya sahabat PU. Kolomnya adalah 15x40 tuh yang udah jadi, udah mulus-mulus ya. Kita nanti tinggal finish dengan menggunakan material skim coat. Jadi bahasanya adalah di lantai 1 sudah pasti kolom struktur. Jika pada lantai 2, jika pada proyek-proyek saya sebelumnya, ya kan, itu kita memakai dimensi kolom praktis, ya, yang mana untuk menekan anggaran kita memakai kolom praktis. Akan tetapi tidak pada proyek kita kali ini, sahabat PU. Karena apa? Karena nanti di lantai 2 ini atapnya itu memakai atap dak beton, ya. Jadi kesemua dari rumah ini itu semuanya memakai atap dak beton flat, ya. Memang nanti kesan yang dapat didapat adalah ketegasan, ya. Jadi garis lurus, kemudian bentuk yang menyudut, ya, kotak gitu kan. Itu memang identik dengan sebuah desain yang tegas. Nanti munculnya akan seperti itu kesannya, sahabat PU, ya. Jadi kita tidak pakai atap pelana seperti di depan itu, ya kan. Kita tidak pakai atap pelana seperti ini, ya, tapi kita pakai atap dak beton. Dari itu saya mendesain sebuah kolom di lantai 2 ini, dan saya istilahkan kolom di lantai 2 ini adalah kolom semi struktur, sahabat PU. Karena jika kita sebut dengan kolom struktur, namun saya pikir belum pantas, ya, kalau kita sebut kolom praktis, namun dia kekuatannya melebihi dari kolom praktis itu, ya kan? Kecuali di lantai 2 nanti, atap di lantai 2 ini nanti dia dipakai untuk tempat tinggal lagi, ya, statusnya berarti dak lantai 3 gitu. Nah, berarti di kolom di lantai 2-nya ini pasti saya desain kolom struktur juga, ya. Akan tetapi kan tidak pada proyek kita kali ini. Dak yang ada di lantai 3, ya, sorry, kita nyebutnya tidak bisa dak di lantai 3, ya. Akan tetapi atap dak lantai 2 ini, atap di lantai 2 ini menggunakan dak, ya, seperti itu. Nah, maka saya harus mempersiapkan perkuatan di struktur kolom lantai 2-nya, ya. Biasanya di lantai 2 itu saya menggunakan 4D8 dengan bagel berjarak 15 sampai 20 cm. Namun sekarang saya memakai 4D10, sahabat PU. Nih. Ini besi 10 ulir, sahabat PU. Kan? Tuh. Ini kesemuanya besi 10 ulir, ya, dengan bagel besi 8 dengan jarak 15 sampai 20 cm. Semua kolom di lantai 2 ini menggunakan 4D10, 4 deform 10
dengan bagel diameter 8 berjarak 15 sampai 20 cm. Ya kan? Karena besinya yang cukup besar, maka dia tidak terjadi lengkungan ya ketika diberdirikan seperti ini. Tingginya 4 meter, sahabat PU. Ya. Kolom-kolom kita ini tingginya 4 meter dari lantai sini, ya kan? Menuju ke atas 4 meter, karena nanti rencananya plafonnya adalah 3,5 meter. Semua dari kolom kita ini menggunakan 4 deform 10 ya. Nah, yang belum tersusun ini sahabat PU, ini baru saja dirangkai oleh tim yang ada di bawah, kemudian baru saja dihantarkan ya, dihantarkan ke atas. Ini adalah penampakan dari kolom semi struktur kita. Nah, nih, ini pakai besi ulir semuanya sahabat PU. Kemudian ini bagelnya besi 8. Yang paling penting adalah pada posisi ini ya. Ini pada bagian bawah yang nanti akan tersambung dengan stekan besi di lantai 2 ini harus ditekuk seperti ini ya. Tingginya 4 meter. Tuh, banyak banget. Rata-rata ada di bentang 3 meteran ya. 3 sampai 4 meter untuk kolom-kolomnya. Rata-rata ada di bentang tersebut. Nanti di atasnya pada elevasi 4 meter nanti akan kita dak lagi menggunakan ketebalan dak 10 cm saja. Bagi sahabat PU yang kepo nih, yang pengen tahu nanti kayak mana kira-kira dak atap lantai 2 itu, ditunggu saja pada konten berikutnya ya. Nah, sekarang kita akan mengukur berapa sih ukuran dari kolom semi struktur kita ini, ya kan? Kita ambil meteran dulu. Nanti, sahabat PU, hasil jadi dari kolom struktur kita ini adalah 15 kali 20, ya kan? Cukup besar. Kalau ukuran bagelnya adalah seperti ini, ya kan? 10 dikali dengan 15. Tuh sahabat PU ya. 10 kali 15, nanti ketika dia terselimuti oleh beton, maka jadinya adalah 15 kali 20 cm ya. Kita akan cor dengan menggunakan material beton side mix. Kemudian kolom-kolom ini nanti dapat support untuk menahan balok dan juga plat dak atapnya nanti. Itu dapat support kekuatan dari dinding bata ini ya. Karena dinding bata ini dia juga sedikit berperan, sedikit ya, saya katakan sedikit berperan untuk membantu menyangga balok yang ada di atasnya. Namun secara prinsip yang menahan beban yang ada di atasnya nanti, yang menahan beban plat atapnya nanti adalah kolom-kolomnya ini, ya kan? Nah, maka di sini di setiap sudut kita pasang kolom semi strukturnya, sahabat PU ya. Tuh, bentangnya ini adalah 3 meter ya, dari sebelah sini menuju sebelah sini adalah 3 meter. Tuh di 1,5 meternya kita pasang kolom. Nanti ya, karena akan jadi kamar mandi sahabat PU. Tuh. Ini adalah dari ujung sini, ujung meteran ini ya, ke sini adalah 2 meter. Kemudian ke sebelah sini adalah 1,5 meter. Di setiap sudut pertemuan dinding ada kolomnya. Ya. Tuh. Jadi tidak perlu penyangga yang terlalu banyak ya sahabat PU ya untuk menegakkan daripada pembesian kolom dengan 4D10 ini, karena cukup kuat, dia tidak terjadi lengkungan yang begitu mengkhawatirkan. Ya. Bagi sahabat PU yang kiranya lokasi proyeknya mirip-mirip dengan
proyek saya kali ini bisa diterapkan sistem seperti yang kita ulas ya. Silakan pakai spesifikasi yang kami pakai di proyek kita kali ini. Oke, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan pembahasan kolom semi struktur. Berhubung mendung nih sahabat BIM, sebentar lagi sepertinya mau hujan. Sekarang waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya kayaknya harus segera turun dan berteduh ya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kita ketemu di konten berikutnya. Terima kasih.